Almarhum Bapak Lazarus Riwu lahir di Sabu 17 Mei 1945 dari pasangan suami istri Bapak Ruben Mila almarhum dan Mama Magdalena Dodo almarhumah. Almarhum merupakan anak pertama dari 4 bersaudara. 1. Lazarus Riwu almarhum. 2. Taroci Riwu almarhumah. 3. Nicholas Riwu almarhum. 4. Petronella Riwu almarhumah. Almarhum menikah dengan Mama Damaris Babo dan memiliki 9 orang anak. 1. Carolina Riwu menikah dengan Ruben Mila dan memiliki 4 orang anak. 2. David Yohanes Riwu menikah dengan Reni Frederica Lai dan memiliki 2 orang anak. 3. Dorin C. Riwu menikah dengan Robinson Uju dan memiliki 4 orang anak. 4. Barnabas Riwu menikah dengan Juliana Lopo dan memiliki 2 orang anak. 5. Bartolomeus Riwu menikah dengan Juliana Ratu Kale dan memiliki 3 orang anak. 6. Agustina Riwu menikah dengan Markus Rihi dan memiliki 2 orang anak. 7. Novita Riwu menikah dengan Markus Lomi dan memiliki 3 orang anak. 8. Apriana Riwu belum menikah. 9. Melkianus Riwu menikah dengan Matilda Dami dan memiliki 3 orang anak. Almarhum memiliki 23 orang cucu dan 10 orang cece. Riwayat sakit. Pada bulan April 2024, almarhum mengalami kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan gangguan pada kepala sehingga ingatan mulai menurun dan daya tahan tubuh melemah. Puncaknya pada tanggal 12 Juni 2026 jam 6 sore. Almarhum tiba-tiba drop dan kehilangan kesadaran, dan anak-anak bersepakat membawa ke rumah sakit Leona Noel Baki untuk mendapatkan penanganan medis. Namun pada pukul 23:17 almarhum menghembuskan nafas terakhir. Selamat jalan suami, bapak, opa terkasih. Tuhan menyambutmu di sisinya. Kami sayang opa, tapi Tuhan lebih menyayangi opa. Selamat jalan opa. Demikian riwayat hidup singkat dari almarhum. Tarus 16 Juni 2026. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati keluarga besar Riwu, terkhusus Oma Damaris beserta anak, menantu dan cucu-cucu, Pak Pendeta dari Gereja Ebenezer Tarus Barat, singkatnya semua hadirin duka yang hadir pada saat ini. Saya atas nama pemerintah Kelurahan Tarus mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kepergian opa terkasih kami, Opa Lazarus Riwu. Seharusnya pada saat ini juga Ibu Lurah yang hadir untuk memberi sambutan, tapi di waktu bersamaan hari ini kami memberi sambutan untuk 3 kebaktian pemakaman orang mati, dan saat yang sama jam 12 ini di RT 14B di Bapak Frans Kegaleva, maka saya mewakili Ibu Lurah untuk di tempat ini. Saudara-saudara yang terkasih, pada hari yang sama dengan Bapak Lazarus, kami juga mendengar kabar tentang kematian Bapak Frans yang merupakan RT, sedangkan Bapak Lazarus sendiri itu merupakan ayahanda tercinta dari Bapak Barnabas Riwu yang merupakan RT 16 di Kelurahan Tarus. Dan hari ini juga kami pemakaman di Ibu Yolanda yang merupakan bendahara RT 15. Jadi khusus untuk bulan ini saja kami pemakaman 3 orang yang merupakan pengurus RT Kelurahan Tarus. Dan untuk itu kami mungkin banyak kesalahan, kami tidak sempat hadir untuk di semua pemakaman karena pada saat yang bersamaan saat ini juga kita ada sementara
penyaluran bantuan pangan di Kelurahan Tarus dan khusus untuk RT 15-16. Mari mungkin Bapak Mama yang hadir di tempat ini, kita tunggu kehadirannya hari Rabu besok kita mulai jam 8 sampai dengan jam 3. Dan sebagai persyaratan supaya mohon maaf saya langsung tungkakan di sini dan jangan bertanya-tanya. Mari Bapak Mama yang kita sudah harus melakukan CKG, cek kesehatan gratis dengan melakukan foto kerja bakti dan yang paling terutama yang penting itu pembayaran pelunasan PBB. Jadi kami mohon kehadirannya yang sudah menerima undangan untuk kehadirannya besok di kantor Kelurahan Tarus. Dan yang terakhir saat ini juga kami akan menyerahkan akta kematian beserta kartu keluarga baru dan seharusnya dan saat ini juga pembaharuan untuk kartu keluarga Oma Damaris, tapi karena pada saat pengurusan itu KTP Oma tidak dilampirkan maka pembaharuan mungkin hari Rabu Bapak RT kami minta tolong Bapak Daud Topan untuk membantu karena Bapak Nama masih berduka supaya untuk hari Rabu untuk pembaharuan KTP dari Mama Damaris segera dan untuk penyerahan akta kami mohon salah satu perwakilan keluarga dan kita minta Ibu Dian untuk menyerahkan itu. Baik, Bapak Mama Shalom. Kita akan memulai ibadah penguburan suami, bapak, opa, saudara terkasih Lazarus Riu dengan mengikuti liturgi yang sudah ada. Saudara-saudaraku, tidak ada yang kekal di dunia ini. Semuanya akan berlalu dan berakhir. Karena dari debu tanahlah kita telah diciptakan Allah, dan kesanalah pula kita akan kembali. Tetapi dalam Yesus Kristus Tuhan kebangkitan itu akan ada kebangkitan orang mati dan kehidupan yang kekal. Karena itu mari berdiri dan kita memuliakan Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya untuk membebaskan kita dari maut untuk kehidupan kekal. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Silahkan duduk. Nas yang membimbing kita dalam kebaktian penguburan saat ini dipilih dari Markus 4, Injil Markus 4 ayatnya yang ke-40, salah satu bacaan kitab untuk kita dalam kebaktian ini nantinya. Markus 4 ayat 40 begini bunyi firman Tuhan Nas pembimbing, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Demikian firman Tuhan Nas pembimbing.
tenda ini, bahkan sejak hari pertama itu tanda bahwa semua ikut berduka bersama dengan keluarga Riu dan juga semua rukun keluarga yang terkait di dalamnya. Dan itu bertanda bahwa semua tidak mau membiarkan keluarga sendiri berduka, semua turut berduka. Dan itu kiranya menjadi penghiburan dan kekuatan bagi keluarga untuk duka yang terjadi saat ini. Dan persekutuan ibadah yang terus dilakukan dengan puncaknya ibadah penguburan, dan sebentar juga akan dilanjutkan dengan syukur pasca duka. Semua bagian dari Tuhan juga yang mau datang menghibur keluarga untuk duka yang dialami keluarga. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, salah satu pekerjaan yang ditekuni almarhum Lazarus Riu adalah penjala ikan di pinggir pantai dengan pukat darat. Itu informasi yang saya dapat dari Bapak David. Dan karena itu bacaan tentang dunia laut menjadi bacaan kita saat ini. Karena pekerjaannya yang berhubungan dengan laut salah satunya, maka bacaan yang berhubungan dengan dunia laut dipilih untuk kita saat ini. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya bersyukur karena sempat ziarah ke Israel, dan pada November 2019 dan pada tanggal 13 November 2019 bersama dengan rombongan dengan perahu kami ke tengah Danau Galilea. 2 jam kami di tengah danau itu. Kami bernyanyi ria, ada yang menari poco-poco, lalu foto-foto, dan kemudian kami meninggalkan Danau Galilea selanjutnya ke Nazaret. Untunglah saat itu tidak ada badai. Saat 2 jam kami di Danau Galilea, untunglah saat itu tidak ada badai. Tidak ada angin taufan sebagaimana yang diceritakan dalam bacaan tadi. Seandainya saat itu ada badai, ada angin taufan, tentu tidak dibayangkan nasib kami. Mungkin cerita tentang kami hanya keluarga kami yang tahu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saat itu sebagai orang yang baru melihat dan merasakan danau itu memang agak sedikit menakutkan, agak sedikit menyeramkan. Danaunya saat itu memang sangat tenang, luas sekali, airnya sangat keberian dan semakin ke dalam pasti hitam, dan dikelilingi oleh pegunungan dan bukit-bebukitan. Di bagian utara ada pegunungan Libanon, bagian barat ada Yordania, pegunungan-pegunungan di sekitar Yordania, dan lain sebagainya. Teks atau bacaan ini adalah kritik pada orang yang ketika mengalami badai atau masalah besar dan ada Yesus di situ yang tidur, dia mengkamping hitamkan Yesus, dia menuduh Yesus sebagai Tuhan yang apatos, Tuhan yang tidak berperasaan, Tuhan yang tidak peduli. Dalam bacaan kita memberi gambaran tentang itu. Ketika Yesus sedang tertidur dan angin taufan datang mengombang-ambingkan perahu, mereka bertanya, mengapa engkau tidur? Apakah engkau tidak peduli dengan kita, keadaan kita? Dan begitulah gambaran bacaan kita. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kritiknya adalah, kok bisa-bisanya guru engkau tidur sedangkan kami mengalami air masuk seperti ini? Mengapa engkau tidak peduli? Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ketakutan para murid itu dibenarkan oleh jawaban Yesus. Mengapa kamu menjadi takut seperti itu? Mengapa kamu tidak percaya? Jadi dari sikap mereka yang seperti menyalahkan Tuhan Yesus karena seakan Yesus tidak berbela rasa, terdapat poin. Mereka bukan hanya takut. Kalau hanya takut itu hal biasa. Semua orang pasti punya rasa takut. Siapapun pasti akan takut. Tetapi masalahnya adalah, masalah para murid saat itu adalah mereka takut dan tidak percaya. Jadi ada jenis ketakutan yang tidak percaya,
yang lebih besar dari iman yang dikritik oleh Yesus. Mengapa kamu takut dan tidak percaya? Mestinya cukup ditakut karena itu manusiawi. Tapi kalau takut dan tidak percaya, itu berarti meragukan iman kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Yesus mengkritik para muridnya setelah ia menenangkan badai. Mengapa kamu takut? Itu masuk akal. Namun ketika mengkritik mengapa kamu belum percaya, itu yang jadi masalah. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita bisa sedikit mengerti keadaan para murid. Kita bisa mengerti mengapa para murid agak sedikit menyalahkan Tuhan saat itu. Mungkin kita agak sedikit membela para murid. Karena bukankah sebelum bacaan ini, masih dalam Injil Markus ini, di bagian-bagian awal, Yesus muncul dengan gagah perkasa. Dia menyerukan kerajaan Allah sudah dekat. Dia memanggil murid-muridnya yang pertama. Dia membuat mujizat, menyembuhkan ibu mertua Petrus. Dia mengajar begitu mempesona. Dia mengajar dengan begitu mempesona. Dia menyembuhkan orang yang berpenyakit kulit dan orang lumpuh. Dia khotbah macam-macam tentang bagaimana berpuasa, bagaimana mengatasi hukum Taurat, bagaimana orang harus penyakit berani mengalahkan setan, bagaimana orang harus tahu jenis-jenis tanah untuk menabur. Pokoknya di bagian sebelumnya Yesus menunjukkan dia orang yang tidak biasa. Dia orang yang luar biasa. Dia sangat berkuasa. Jadi kesan yang muncul pada murid-murid saat itu adalah ada banyak teori pada Tuhan Yesus. Dan itu hanya omong kosong. Buktinya kalau sekarang tidur membiarkan kami binasa. Jadi ini tuduhan yang sangat kencang. Guru, mengapa engkau tega membiarkan kami? Engkau itu siapa Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Engkau yang pernah menyembuhkan orang, yaitu Yesus. Engkau yang pernah berkhotbah tentang hal-hal yang baik dan indah. Nyatanya sekarang ketika air datang, kamu tidur. Guru, tidakkah engkau peduli? Bapak Ibu dan Saudara sekalian, jadi para murid tidak sekedar takut, karena itu membangunkan Yesus. Bagi mereka Yesus yang tidur di buritan itu Yesus yang ngomong macam-macam. Yesus yang omong hal-hal yang indah. Yesus yang melakukan berbagai mukjizat. Tetapi kok saat itu para murid dibiarkan nyaris binasa. Sebenarnya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, yang terjadi pada para murid saat itu adalah mereka sedang berteologi. Mereka punya konsep tentang Tuhan. Dan soal berteologi itu orang tidak harus sekolah teologi. Siapa saja boleh berteologi. Siapa saja boleh punya konsep, punya pendapat tentang Tuhan. Dan di bacaan tadi, konsep para murid tentang Yesus itu adalah Tuhan yang apatos, Tuhan yang tidak berperasaan, tidak peduli, yang tidur, sementara para murid hampir celaka. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, jangan-jangan itu juga teologi yang Bapak Ibu dan Saudara-saudara anut tentang Tuhan. Jangan-jangan ketika perahu Bapak Ibu dan Saudara-saudara mengalami badai dan mengalami masalah, Bapak Ibu juga berpendapat tentang Tuhan seperti itu. Bahwa Tuhan apatos, Tuhan tidak punya perasaan, membiarkan badai masalah terjadi dan perahu kami nyaris tenggelam. Jangan-jangan ketika mengalami badai atau masalah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara punya konsep tentang Tuhan sebagai yang apatos, yang tidak peduli, yang hanya tidur saat badai dan masalah terjadi. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau ada yang seperti itu, mungkin kita harus ketahui bahwa teologi yang seperti itu berbahaya. Pandangan tentang Tuhan yang apatos, yang tidak berperasaan, yang tidak berpeduli saat badai dan masalah terjadi, itu pandangan yang berbahaya. Pandangan yang mengkambing hitamkan Tuhan sebagai yang tidak peduli atas semua masalah yang terjadi di dunia ini, itu berbahaya. Sebenarnya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tidak semua hal dalam dunia dan dalam kehidupan ini yang bisa dijelaskan dengan akal sehat. Banyak hal yang misteri di dalam dunia ini. Karena itu mengkambing hitamkan Tuhan bukanlah sikap yang tepat.
Bila semua manusia bisa lebih tenang dan bisa lebih merenung, maka semua akan tahu bahwa ada banyak masalah di dalam dunia ini, yang juga karena bencana alam atau karena alam yang tidak diam tetapi yang terus aktif bekerja, atau bisa juga karena perbuatan manusia. Karena itu, daripada mempertanyakan di mana Tuhan saat mengalami badai masalah, lebih baik kita menghadirkan Tuhan di dalam perahu kehidupan kita. Dan bila mengalami badai, kita jangan bertanya, Tuhan, mengapa Engkau tidur saat badai menimpa kami? Tetapi kita ganti dengan membuat pernyataan, lihatlah, Tuhan, badai begitu kok dia bisa tidur. Sedang badai yang dahsyat, tapi kok dia tidur dengan santai. Sebab di saat kita bertanya di mana Tuhan saat kami kena badai, berarti kita menganggap Tuhan apatos, Tuhan sebagai yang tidak berperasaan dan tidak peduli. Namun ketika kita membuat pernyataan tentang Tuhan di saat kita mengalami badai, seperti lihat Tuhan, badai begitu besar tapi dia tidur dengan enak, itu menunjukkan bahwa Tuhan itu selalu hadir dalam setiap perahu kehidupan kita. Karena itu meskipun akan selalu ada badai yang menimpa perahu hidup kita, namun tidak akan menenggelamkan perahu kita. Sebab Tuhan berkuasa atas setiap badai masalah. Karena itu apapun badai yang akan menimpa perahu hidup kita, meskipun mungkin Tuhan sedang tidur dan mungkin itu membuat kita gelisah, namun dia tertidur bukan karena dia tidak peduli, tetapi dalam tidur pun Tuhan akan tetap mengawal kita dan akan terus menuntun perahu hidup kita hingga kita pun akan tiba di pelabuhan tujuan dengan selamat. Bapak Ibu dan saudara sekalian, duka atau badai yang dialami keluarga Riu bersama semua rumpun keluarga saat ini bukan karena Tuhan sedang apatos, bukan karena Tuhan sedang tidur dan tidak peduli, tetapi karena dia telah menghantar perahu almarhum sampai ke pelabuhan tujuan. Sebagaimana juga yang telah dialami oleh keluarga kita yang lain yang sudah mendahului kita, dan yang tentu kita juga akan mengalaminya, bahwa pada saatnya nanti Tuhan akan melibatkan perahu hidup kita di pelabuhan tujuan sebagaimana yang telah dialami oleh almarhum. Karena itu kepergian almarhum saat ini bukan karena Tuhan tidak berperasaan atau dia apatos lalu membiarkan duka atau masalah ini terjadi bagi keluarga. Tidak. Sebagaimana Tuhan yang telah membuat perahu hidup bagi setiap orang, dan Tuhan juga yang akan menuntun perahu hidup setiap orang hingga sampai ke pelabuhan tujuan. Itulah yang telah terjadi pada almarhum Lazarus Riu. Bapak Ibu dan saudara sekalian, pasti dalam perjalanan hidup almarhum ada banyak badai atau masalah yang pernah menyerangnya. Namun almarhum yang tetap baik-baik saja hingga Tuhan memanggilnya di usia 81 tahun. Itu karena Tuhanlah yang selalu bersama dia dalam perahu kehidupannya. Dan dengan kepergiannya saat ini, itu karena Tuhanlah yang telah menuntun perahunya tiba di pelabuhan tujuan. Inilah berita penghiburan bagi oma, anak menantu, cucu cece, dan keluarga terkait. Karena itu, bagi siapapun, bila mengalami duka atau berbagai badai kehidupan, jangan lalu bertanya, kenapa Tuhan tidur? Atau Tuhan ada di mana? Tetapi baiklah dengan membuat pernyataan seperti, kami tahu Tuhan sedang menuntun perahu setiap kami hingga kami akan sampai ke pelabuhan yang ditetapkan Tuhan, meskipun Tuhan sedang tidur. Karena itu kami tidak akan khawatir bila harus mengalami berbagai badai masalah. Kiranya Tuhan terus menguatkan iman keluarga dan saudara-saudari semua, agar dalam pelayanan kehidupan ini semua tidak fokus pada berbagai badai yang mungkin akan mengancam saudara-saudari, tetapi biarlah semua hanya fokus pada Tuhan yang sedang hadir di perahu saudara-saudara dan menuntun perahu saudara-saudara ke pelabuhan yang telah ditetapkan dan direncanakan Tuhan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya ingin untuk kita menyanyi lagu di tengah ombak dan arus pencobaan, tapi sudah dinyanyikan tadi. Karena itu biarlah pujian tadi mengaminkan khotbah ini. Amin.
bukan dalam hati. Tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bertumbuh sendiri, sebab Allah mengerti. Bapa pencipta alam semesta yang mengasihi manusia, aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Silakan dulu. Tentunya atas nama keluarga besar Riwu, keluarga besar Dono, keluarga besar Wabo, keluarga besar Koro Jami, keluarga besar juga Jami, keluarga besar Domarohi, keluarga besar Balem Raja, teristimewa atas nama Mama Damaris atau istri tercinta yang seharian kami sapa Mama Nahede, beserta seluruh anak-anak, menantu, cucu dan cece yang semuanya ada di tenda duka cita ini. Bapak Ibu, saya mungkin perlu sedikit cerita tentang Bapak Lazarus. Bapak Lazarus ini kesapaan akrabnya di kami keluarga Sabu, Bapak Madila, ya, Bapak Madila. Dan Bapak Madila, seperti apa yang telah Bapak Ibu semua dengar, telah mengikuti daftar riwayat hidup singkat daripada Bapak Madila. Sedikit cerita, kurang lebih tahun 79, waktu itu saya masih SMA, Bapak Ibu. Saya dengan mamanya Bapak Madila, Mama, mungkin saya di rumah sapaan akrab kami keluarga karena memang bapak saya yang adik, jadi saya mengapa Mama BA. Kami berlibur ke Sabu waktu itu. Berlibur ke Sabu itu hanya ingin melihat Bapak Madila dengan Nahede dan anak-anak di sana. Nah, dan waktu itu saya baru pertama kali ke Sabu. Waktu itu belum ada kapal cepat, feri lambat dan sebagainya. Kami naik perahu, Bapak Ibu. Dan memang kondisi waktu itu sangat menakutkan, Bapak Ibu, karena gelombang dan kapalnya juga kecil. Kapalnya kecil, tapi puji Tuhan kami sampai di Sabu. Dan sampailah kami di satu desa kecil yang sekarang mungkin Bapak Ibu tahu bahwa itu desa Kota Halu di Kecamatan Sabuliai. Dari situ kami harus pergi lagi ke tempatnya Bapak Madila ini. Dari pusat kota desa itu kami pergi lagi sekitar mungkin 2 kilo ada ya Bapak Ibu. Lebih dari 2 kilo ya Bapak Ibu. Dan memang di sana itu jalannya sangat menyedihkan karena topografi Sabuliai itu ada di pegunungan Bapak Ibu. Ya,
Ini sedikit cerita. Saya sampai di Liai, sampai di sana nama tempat itu adalah Larimatede, ya, Larimatede ya. Dan tahun kemarin saya ke sana, jalan sudah ada jalan cor beton dan sebagainya. Tapi masih tetap juga kondisinya seperti yang lalu-lalu karena memang penduduknya sangat sedikit di tempat Larimatede situ. Ya. Di sana kami berlibur beberapa waktu, terus itu kami pulang. Saya dengan BA ini pulang ke Kupang. Pulang ke Kupang, saya membawa serta 2 anak dari Bapak Lasarus ini. Itu Rince dengan Nabas, waktu itu masih kecil, belum sekolah. Ya, Nabas ya, Bapak Nabas ya, waktu itu mereka masih kecil-kecil. Tapi jauh sebelum itu sudah ada 2 orangnya di Kupang, yaitu Inakuji, ya toh? Inakuji, mungkin Bapak Ibu tahu, Inakuji anak yang pertama ya, Ibu Carolina. Dan yang kedua itu Yohanes, atau kami bisa panggil Marade, ya. Itu sudah di Kupang. Ya, jadi setelah sampai di Kupang, saya dan BA dan bapaknya Bapak Lasarus, dan ada kakak saya sepupu lagi, adik dari Bapak Lasarus ini, dan istrinya. Kami ngobrol Bapak Ibu, karena kondisi di Sabu itu begitu macam, dan kami coba berunding. Bapak Niko bilang, anak-anak sudah berapa orang di sini? Sudah hampir setengah bagian ya, ada di Kupang ya waktu itu ya. Sudah ada Kuji, ini Marade, Rince dan Nabas. Berarti yang lain-lain mungkin ada 1-2 yang masih kecil di Sabu waktu itu. Timbullah keinginan dari orang tua kami, bagaimana kita merelokasi mereka ke Kupang. Karena semua saudara-saudara sudah ada di Kupang. Mama Nela sudah di Kupang, Bapak Niko sudah di Kupang. Jadi disitulah 1 tahun kemudian mereka diboyong ke Kupang. Dan pada saat boyong ke Kupang itu, karena kebetulan rumah kami ini itu kecil, Bapak BA saya itu tukang gali lubang berpindah-pindah, lubang WC. Jadi pekerjaannya memang serabutan. Jadi kami hanya ada 1 rumah kecil. Waktu itu saya sekolah di sana. Jadi ada rumah seperti Pak Laru itu, saya di tempat itu, dan ada 1 rumah tua. Jadi kami hidupnya sangat terbatas tempat di sana. Pilihlah kami. Kalau begitu, Manida kami titip di ada kakak sepupu saya di sini, Mama Marta Maru, atau ya Mama Narame ya, Mama Narame. Waktu itu Mama Narame sudah meninggal, ada yang bapak bertiga ya. Tapi mereka masih tinggal di sebelah kali, di pertanian. Di sana lah, di kebun sayur di sana. Mungkin Bapak Lai punya kebun juga di sana ya. Nah, Bapak Lai ya, Bapak Lai. Disitulah untuk beberapa waktu, terus itu ya keluarga semua kumpul-kumpul, terus itu beli tanah di sini. Akhirnya mereka home base di sini. Jadi Bapak Sarus ini berada di Kupang sudah kurang lebih 46 tahun sekian. 40. Jadi sudah sebenarnya tidak asing lagi untuk orang Sabu yang di Kupang, karena sudah saat waktu-waktu selalu ada pertemuan keluarga. Jadi makanya saya tidak heran kalau hari ini Bapak Ibu begitu banyak yang datang memberikan penghormatan terakhir kepada saudara atau kakak kami ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ini sedikit cerita tentang keberadaan Bapak Lasarus di Kupang dan home base-nya di Tarus. Dan akhirnya di sini sudah jadi komunitas, anak-anak sudah punya rumah semua, dan halamannya memang cukup luas. Waktu itu tanah kosong ya, karena ini mungkin dari Mama Lobo ya, Mama Lobo ya, di sebelah rumah di sebelah ya, rumah di sebelah ya. Akhirnya keluarga bisa dapat tempat tinggal di sini. Dan yang berikut Bapak Ibu, sejak Bapak Ibu sakitnya Bapak Lasarus, waktu itu ada 1 insiden yang menimpa beliau, yaitu 2024 itu beliau sempat ditabrak atau jatuh motor waktu itu, ditabrak Bapak Ibu. Dan ini ceritanya sama dengan bapaknya Bapak Lasarus, Bapak BA-nya saya waktu itu. Bapak BA waktu itu ada di sini, datang di sini,
datang main-main di sini, terus itu Bapak mungkin mau beli laru ya, mau beli laru sampai di pasar 1000 itu Bapak BA itu ditabrak oleh keluarga satu orang PU dari Webelo Bapak Ibu. Jadi tragis memang waktu itu. Saya tidak tahu bahwa BA itu dia ada minum baru ke sana atau memang dia jalan, jalannya di pinggir waktu itu, memang mau sial waktu itu. Jadi dua kekasih kami ini mati karena sakit karena tabrakan. Ya. Oleh karena itu saya ingatkan kepada anak-anak, kalau ada minum apa itu di jalan jangan bepergian sendiri. Ya, jangan bepergian sendiri. Ya, karena ini kasus yang menimpa kita keluarga. Baik Bapak Ibu, sejak sakit sampai dengan meninggalnya tentunya begitu banyak Bapak Ibu memberikan perhatian kepada kami, memberikan simpati kepada kami, Bapak Ibu memberikan atensi kepada kami, empati kepada kami keluarga. Oleh karena itu kami punya rasa sukacita yang luar biasa. Kehadiran Bapak Ibu begitu mengangkat duka yang dialami oleh keluarga, oleh Mama Nahete, anak-anak, dan kami semua yang ada dalam rumpun keluarga besar ini. Ya. Ya. Meki, pengusaha muda kita ini dia. Ya, toh? Dia begitu hebatnya dia. Dari satu tempat lari ke tempat, tapi untuk membangun bisnis yang luar biasa, dia termasuk yang tahan banting. Mudah-mudahan kamu lebih kuat dari Bapak ya, Meki ya. Amin. Amin ya. Amin. Ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati dan saya kasihi, oleh karena itu di tempat yang pertama tentunya saya menyampaikan rasa hormat kepada Bapak Ibu semua. Yang pertama kepada Bapak Pendeta John Fomanei ya, Mama Pendeta Grace Talo Yakob ya, Talo Yakob. Bapak Ibu Presbiter Rayon Manumuti Tengah ya, Manumuti Tengah Rayon 38 yang telah memberikan pelayanan sejak sakit, perkunjungan, sejak meninggal atau sejak ada di rumah sakit. Saya tahu bahwa pelayan-pelayan sudah ada di sana. Karena kami semua tentunya tidak ada di sini, kami tinggalnya ada yang di Kupang, ada di mana-mana. Tapi Bapak Pendeta, Bapak Ibu Majelis sudah ada di sana untuk bisa mendoakan kekasih kami. Yang berikut dengan hormat kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati atau pemerintah Kabupaten Kupang, Bapak Yosdede dan seluruh aparat pemerintah di Kabupaten Kupang yang telah memberikan ucapan duka lewat keras bunga yang ada. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Bupati dan seluruh aparat desa. Yang berikut kami juga mau menyampaikan terima kasih kepada Ibu Bapak Lurah ya. Bapak Lurah tidak ada, yang mewakili Ibu Sekretaris ya. Ibu Sekretaris terima kasih untuk kata-kata penghiburannya yang telah memberikan kekuatan kepada kami keluarga. Yang berikut Bapak RT. Bapak RT siapa di sini ya? Bapak nama Seriu ya, Bapak RT. Terima kasih atas semua perhatian kepada kekasih kami Bapak Lazarus Riu dengan seluruh aparat RT. Ya, di sana ada sekretaris, ada bendahara, ya toh? Ya, lepas dari kamu anak-anak dari Bapak Lazarus ya, saya menghormati sebagai RT. Bapak RW juga saya memberikan atensi perhatian kepada Bapak. Terima kasih untuk semua yang telah dibuat untuk kami. Yang berikut kami juga menyampaikan terima kasih kepada solois tadi. Dari Mama, dari mana tadi tuh? Dari Tuasene ya? Tuasene itu memang banyak ibu-ibu atau bapak-bapak yang suara bagus. Karena Tuasene itu ada lagu juga yang menyangkut Tuasene ya, yang sangat populer. Tuasene itu ya. Terima kasih Mama untuk pujian yang telah disampaikan. Yang berikut kepada vokal grup
tadi ada satu vokal grup dari gereja. Saya lihat banyak yang Bapak Ibu majelis yang menyanyi tadi. Tapi vokal grup tadi saya tanya Beni, saya bilang Beni, kamu tadi saya tidak terlalu dengar waktu ini MC sampaikan bahwa vokal grup ini akan makan lagu. Jadi tadi vokal grup apa? Marcel, Mantek dan apa artinya? Apa itu bahasa apa itu? Bahasa Alkitab kok? Sudah
Saudara-saudara, mari kita memulai menguburkan jasad dari kekasih kita, Lazarus Riu. Saudara-saudara sekalian, di tempat ini kita akan kuburkan jasad kekasih kita, Lazarus Riu, yang telah meninggal dunia. Meskipun kita berduka cita karena kepahitan maut telah menjadi bagian dari hidup kita, namun hidup kekal yang dijanjikan Bapa kepada kita akan menghibur kita. Kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kasih-Nya yang besar telah berkenan memanggil Lazarus Riu, maka marilah kita kuburkan jenazahnya sambil memandang kepada Dia yang berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Amin. Nomor bos. Bos, langsung sini dulu. Yang ikut sini lagi kecil. Harus taruh nomor. Sana. Ini ada dua yang di situ punya kakak. Tahu. Oke. Sudah, sedikit supaya semua dapat. Jangan sampai ada yang semua dapat. Sedikit. Ya, selanjutnya saya persilakan kepada petugas